Kamu tidak ingin tinggal di tempat ini selamanya, bukan? Xiaoyan mengangkat bahunya ke arah Ratu Medusa dan menunjuk ke atas segel. Dengan kekuatanmu sendiri, akan sangat sulit untuk membuka segelnya. Seharusnya jauh lebih mudah jika kita bergandengan tangan. Bagaimana menurutmu? Kilatan melintas di mata Ratu Medusa sebelum dia mengangguk dengan wajah dingin. Sesaat kemudian, dia sudah mengambil keputusan. Begitu dia meninggalkan tempat sialan ini, dia pasti akan membiarkan bajingan ini membayar harga karena telah menodainya. Sementara itu, di Akademi Dalam, hari ini adalah hari di mana semua siswa bebas masuk ke menara tanpa membayar energi api. Saat ini, lingkungan menara sudah dipenuhi kerumunan siswa yang sedang menunggu pintu menara dibuka. Ada yang spesial kali ini dengan pintu masuk menara. Sebuah patung berdiri di sana. Patung sosok berjubah hitam, Xiaoyan. Kamu bodoh, kamu selalu suka mencoba tampil mengesankan. Pada akhirnya, hanya sebuah patung. Apakah ada artinya? Bisakah itu memungkinkanmu mengembangkan klan Xiao? Senyum pahit muncul di wajah Xiaoyu saat dia berdiri di depan patung Xiaoyan. Tak lama kemudian, sosok Jian menghampiri dengan bertindak seperti orang tua yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Yuer, kamu melamun di sini lagi? Jian, menurutmu apakah dia masih hidup? Xiaoyu menggosok patung Xiaoyan sebelum tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Jian terkejut ketika mendengar ini. Peluang bertahan hidup setelah ditelan api surgawi sangat rendah. Wajah Xiaoyu tidak banyak berubah setelah mendengar jawaban Jian. Tangannya masih memegang patung saat dia berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jantungku berdegup kencang belakangan ini. Sepertinya ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tak lama kemudian, sosok Wu Hao dan Hu Jia juga tiba. Mereka berdua saat ini sudah masuk 5 besar peringkat kuat. Sesaat kemudian, suara gong terdengar menandakan pintu menara akan dibuka. Segera, beberapa sosok manusia bergegas turun dari langit sebelum akhirnya muncul di platform yang tinggi. Yang memimpin mereka tentu Su Qian, namun yang mengejutkan semua orang adalah 3 sosok tetua yang masih muda di belakangnya. Sungguh tak terduga, Lin Xiuya, Liu Qing, dan Lin Yan benar-benar masih di sini. Wu Hao tersenyum saat dia mempelajari 3 wajah yang akrab. Lin Xiuya dan Liu Qing berencana untuk berlatih selama jangka waktu tertentu, sementara Lin Yan yang keras kepala mengatakan bahwa dia telah berjanji untuk pergi dengan Xiaoyan. Karena itu, Hu Jia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapan Su Qian perlahan menyapu. Sesaat kemudian itu berhenti pada patung di pintu masuk menara. Jika orang itu masih hidup, aku khawatir bahkan aku akan kesulitan mengalahkannya. Baiklah, sudah waktunya untuk membuka menara. Segera salah satu tetua turun dari platform tinggi untuk membuka menara. Namun sebelum semua orang memasuki menara, Su Qian merasakan suhu panas di dalam menara dengan cepat mendekat. Dia kemudian buru-buru berteriak dengan keras. Ada perubahan di menara, tutup pintu segera, cepat. Suhu seluruh tempat tiba-tiba naik tidak lama setelah pintu menara ditutup. Suara gemuruh yang mirip dengan gerakan magma dengan lembut mendekat. Sialan, ini Vollenhak Flame. Apakah makhluk itu akan meletus lagi? Semuanya segera tinggalkan menara. Bang, suara Su Qian baru saja terdengar ketika suara yang sangat keras tiba-tiba bergema. Suara keras lainnya dipancarkan. Bagian atas menara mulai mengungkapkan banyak garis retakan. Bang, suara ledakan terakhir muncul. Atap menara akhirnya pecah. Puncak magma cerah merah mulai meledak keluar seperti gunung berapi yang meletus. Namun magma tiba-tiba mengeras ketika masih beberapa meter dari tanah. Tawa yang jelas membawa sukacita bergema di atas langit seperti petir. Aku, Xiaoyan, akhirnya keluar. Seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang terkejut sebelum beberapa orang mulai pulih. Xiaoyan? Orang ini masih hidup? Dia benar-benar masih hidup. Suara ini tidak mungkin salah. Wajah keras Wu Hao ditutupi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Xiaoyu di sampingnya menggigit bibir bawahnya. Beberapa kelembapan bahkan melonjak ke matanya. Dia masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Tentu pertama, itu Xiaoyan. Tidak salah lagi. Aku mengatakan bahwa orang itu pasti tidak akan mati. Wajah Lin Yan berubah menjadi merah terang dalam kegembiraannya. Bagus kalau dia tidak mati. Tetua pertama tertawa, meskipun wajahnya tampak tenang, nadanya juga mengungkapkan keterkejutan. Orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi dengan akal sehat. Lin Xiuya dan Liu Qing saling bertukar pandang sebelum tersenyum sambil menghela napas.
Untung mereka masih di sini, jika tidak, mereka tidak akan dapat melihat adegan mengejutkan hari ini. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda, pilar magma yang telah meletus keluar dari puncak menara tiba-tiba menggumpal dan segera pecah di udara. Dan sosok Xiaoyan perlahan muncul di depan tatapan semua orang. Semuanya, Xiaoyan kembali, apakah kalian menyambutku? Jari kaki Xiaoyan menekan udara setelah mengusir semua magma. Cahaya perak samar muncul dan tubuhnya sudah muncul di tempat para tetua. Kamu sudah maju ke level doang? Kilau melintas di mata Suqian saat dia tertawa. Aku kira begitu. Xiaoyan menggosok kepalanya. Dia juga tidak terlalu yakin karena saat menerobos dalam keadaan tidak sadar. Mengapa kamu tidak membiarkan Lin Xiuya mencoba? Suqian tertawa. Dia juga cukup ingin tahu tentang tingkat apa yang telah kamu capai. Aku tidak dapat mengharapkan lebih banyak. Saat itu, aku akhirnya tidak bertarung dengannya. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya terlempar ke arah wajah bersemangat Lin Xiuya di belakang Suqian. Tidak pernah bertarung denganmu, selalu menjadi penyesalanku. Lebih baik aku menembusnya hari ini. Lin Xiuya tersenyum. Jari-jari kakinya menekan pada platform batu dan tubuhnya bergegas turun ke tanah kosong. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan mata bersemangat. Anak kecil, saat ini Akademi Dalam bahkan lebih bersaing daripada 2 tahun yang lalu. Kamu tidak ingin statusmu sebagai senior diragukan oleh teman-temanmu, bukan? Suqian tersenyum dan berbicara. 2 tahun? Aku tidak mengharapkan 2 tahun sebenarnya telah terlewati. Xiaoyan tertegun dan dia tanpa sadar menghela napas. Tubuhnya melintas dan sudah muncul di depan Lin Xiuya. Xiaoyan, kamu adalah pemimpin gerbang PAN kita. Kamu lebih baik tidak kehilangan wajah. Saat ini, semua saudara gerbang PAN mengawasimu. Xiaoyan baru saja menstabilkan tubuhnya ketika tawa keras tiba-tiba terdengar. Ketika dia melihat, itu adalah Wu Hao, Hu Jia, Jian, dan Xiao Yu. Aku akan menyusul kalian semua nanti. Xiaoyan tersenyum ke arah Wu Hao dan lainnya sebelum perlahan berbalik ke arah Lin Xiuya. Haruskah kita mulai? Ya, Lin Xiuya mengangguk. Aura dan doji hijau gelap segera melonjak keluar dari tubuhnya. Mengepalkan tinjunya, sebuah pedang api di atas angin segera muncul. Xiaoyan tersenyum melihat Lin Xiuya telah bersiap. Segera cahaya perak muncul di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya bergetar saat gemur petir muncul. Ekspresi Lin Xiuya segera berubah. Dia dengan cepat menusuk pedang ke arah ke belakangnya. Dia jelas merasakan aura Xiaoyan telah muncul di situ, namun tempat itu kosong. Kapan kecepatan Xiaoyan ini menjadi begitu menakutkan? Tatapan Lin Xiuya dengan cepat bergeser ke segala arah. Matanya tiba-tiba menyusut saat pedangnya menembus ke depan dengan cara yang ganas. Sekelompok api hijau gelap tiba-tiba muncul ketika pedang Lin Xiuya menembus ke depan, sebelum pedangnya benar-benar terbakar habis oleh api hijau gelap. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan segera muncul ketika pedang Lin Xiuya hilang. Tangannya yang berisi api hijau gelap menjulur dan langsung meraih ke leher Lin Xiuya. Jaring pisau, Lin Xiuya langsung membentuk segel di tangannya saat dia berteriak. Segera, energi di depannya bergelombang, akhirnya membentuk jaring energi hijau gelap. Namun tangan Xiaoyan bahkan tidak berhenti sedikit pun. Api hijau gelap di tangannya meluas, jaring pisau segera menjadi seperti kertas tipis yang lemah karena merobeknya. Dan tangan Xiaoyan melewati jaring pisau tanpa perlawanan apapun dan perlahan berhenti ketika itu hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan Lin Xiuya yang tidak berani bergerak sedikit pun di bawah tangan Xiaoyan yang ditutupi oleh api hijau gelap. Satu gerakan, seorang ahli doang bintang 5 sebenarnya hanya bertahan satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiaoyan. Api hijau gelap di tangan Xiaoyan dengan cepat menghilang di tengah keheningan. Dia tersenyum dan berbicara kepada Lin Xiuya yang seluruh tubuhnya tetap kaku. Senior Lin Xiuya, terima kasih atas kemenangannya. Lin Xiuya dengan hati-hati menggeser kepalanya dan tertawa pahit. Kamu terlalu tidak normal. Setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu benar-benar menjadi si kuat ini. Aku baru saja menggunakan keuntungan dari api surgawi. Senior Lin Xiuya tidak perlu meremehkan diri sendiri. Xiaoyan menepuk bahu Lin Xiuya dan segera menoleh ke arah kerumunan. Apakah semua orang sudah cukup melihatnya? Semua orang tersenyum canggung setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun terhadap pertempuran besar saat itu. Xiaoyan dan Lin Xiuya sekali lagi berjalan menuju platform tinggi. Dia tanpa sadar tertawa melihat wajah takjub Suqian. Bagaimana? Dapatkah tetua pertama melihat level apa aku saat ini?
Sucian membelai jenggotnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Dari tampilan aura yang telah kamu ungkapkan, aku pikir kamu harus berada di puncak level doang. Namun api hijau gelap di tanganmu sangat aneh." Xiaoyan sedikit mengangguk. Api hijau gelap ini adalah nyala api yang baru lahir dari penggabungan Green Lotus Core Flame serta Fallen Heart Flame. Sama seperti Xiaoyan baru saja mengingat adegan itu dengan Ratu Medusa, pilar energi 7 warna tiba-tiba menembak eksplosif dari langit menuju Xiaoyan. Wanita ini, dia sebenarnya belum menyerah. Namun ketika Xiaoyan akan bersiap untuk membela diri, Sucian yang berada di sampingnya segera bertindak. Melambaikan lengan bajunya, Doji yang kuat melonjak keluar dan bertabrakan dengan pilar energi 7 warna. Tabrakan baru saja terdengar, sosok Ratu Medusa akhirnya muncul di langit. Matanya perlahan menyapu sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan yang berada di samping Sucian. Kemudian tubuhnya melintas. Dalam sekejap, dia sudah muncul beberapa meter di depan Xiaoyan. Tangannya sekali lagi memunculkan energi 7 warna dan dengan keras menghantam Xiaoyan. Tubuh Sucian dengan cepat melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Peng, kedua tangan akhirnya melakukan kontak. Segera gelombang angin liar dengan keras meletus. "Siapa kamu sebenarnya? Bisakah kamu beritahu namamu?" Wajah Sucian menjadi serius saat dia bertanya pada Ratu Medusa yang sudah muncul di udara. Dia jelas merasakan kekuatan wanita ini juga di level Dozong. "Targetku adalah Xiaoyan. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiaoyan di bawah. "Apakah kamu mengenalnya?" Sucian merajut alisnya saat dia bertanya pada Xiaoyan. "Aku memiliki beberapa masalah dengannya." Xiaoyan tersenyum dan berbicara. Jawabannya bagaimanapun tidak jelas. Tidak mungkin baginya untuk memberitahu Sucian bahwa dia telah merenggut keperawanan wanita itu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan tanpa daya berbicara pada Ratu Medusa. "Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu sudah bebas. Kembalilah dengan cepat ke tempatmu seharusnya kembali." Ratu Medusa segera menjadi marah. Bajingan ini telah melakukan hal semacam itu dan sebenarnya masih berani menggunakan wajah kesal untuk menanyakan apa yang dia inginkan. "Aku akan kembali setelah membunuhmu." "Teman ini, Xiaoyan adalah murid akademi dalamku. Kita bisa duduk dan berbicara. Jika kalian berdua memiliki dendam, mengapa kalian harus bertarung?" Sucian tersenyum ketika dia berbicara. Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Sucian, tatapannya masih dingin. "Jangan berpikir bahwa aku tidak dapat membunuhmu hanya karena ada seorang ahli Dozong yang melindungimu. Aku tidak percaya. Kamu bisa terus berada di sampingnya selamanya." Tubuh Ratu Medusa melintas setelah mengatakan ini. Selanjutnya, dia berubah menjadi cahaya dan bergegas keluar dari akademi dalam. Xiaoyan menyaksikan Ratu Medusa yang menghilang tak berdaya dan segera mengalihkan pandangannya pada Sucian. Dengan cara yang malu, dia akhirnya mengingat sesuatu. "Tetua pertama, ada masalah lain yang lebih penting. Itu, aku tidak sengaja telah menyempurnakan Fallen Heart Flame. Dengan kata lain, Blazing Sky Sharpening Tower mungkin tidak lagi memiliki efek apapun untuk meningkatkan kecepatan latihan seseorang di masa depan." Sucian mengedipkan matanya, pikirannya segera merasakan pusing. Situasi gila ini. "Baiklah, mari kita kembali dulu. Besok kita bahas di aula dan mencari tahu solusinya." Di sebuah akademi dalam, suasana sunyi mencekam. Semua tetua juga tak berdaya karena mereka menyaksikan ekspresi sedih tetua pertama. Fallen Heart Flame sudah disempurnakan oleh Xiaoyan. Mereka tidak mungkin meminta Xiaoyan untuk meludahkannya keluar. "Tetua pertama, apakah ada metode lain untuk memperbaiki situasi ini?" Xiaoyan bertanya dengan hati-hati. Dia juga merasa agak gelisah jika dia hanya menyaksikan akademi dalam menderita kerugian besar. Sucian menghela napas sejenak sebelum mulai berbicara. "Dari situasi saat ini, kita hanya bisa menggunakan Fallen Heart Flame buatan manusia. Saat itu, kepala sekolah telah meninggalkan wadah Fallen Heart Flame sebagai cadangan sebelum dia pergi. Selama kamu menuangkan beberapa benih Fallen Heart Flame di dalamnya, itu masih dapat mengaktifkan menara." "Itu bagus." Xiaoyan akhirnya menghela napas setelah masalah terpecahkan. "Baiklah, aku akan melakukan apa yang disarankan tetua pertama." Kemudian Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. "Han Feng saat ini masih di wilayah sudut hitam, bukan?" "Ya," Sucian menyipitkan matanya. "Namun, jika kamu ingin berurusan dengannya, meskipun kekuatanmu telah meningkat, itu masih agak sulit. Dia telah membentuk aliansi hitam, banyak faksi kuat telah bergabung." "Aliansi hitam?" Xiaoyan merajut alisnya. "Dalam hal ini, apakah tetua pertama tidak ingin membalas mereka?" Kilatan sengit melintas di mata Sucian saat dia berbicara dengan marah.
Mengapa tidak? Reputasi Akademi Dalam tidak bisa bertambah buruk di tanganku. Jika tidak, bagaimana aku akan bertanggung jawab kepada kepala sekolah ketika dia kembali? Itu bagus. Tutor pertama harus mengumpulkan beberapa orang. Kami akan menuju wilayah sudut hitam dalam 3 hari. Xiaoyan berdiri sambil tertawa. Namun sebelum dia pergi, Su Chen sekali lagi berkata, "Sebelumnya, aku pikir kamu harus menyelesaikan masalahmu dengan ahli dojong itu. Jika tidak..." Xiaoyan tersenyum saat dia mengamati wajah serius Su Chen. "Baiklah, pertama aku akan menyelesaikan masalah dengannya." Xiaoyan melambaikan tangannya dan segera pergi dari aula. "Tunggu, kakakmu Xiaoli berada di wilayah sudut hitam bukan?" Menurut informasi yang dikumpulkan, dia diam-diam telah membentuk organisasi yang sangat rahasia di sana. Dan mereka dengan sengaja memilih anggota aliansi hitam untuk dibunuh. Sepertinya dia membalas dendam untukmu. Namun tindakannya ini sudah membuat aliansi hitam marah. Oleh sebab itu, situasinya saat ini tidak bagus. Ekspresi Xiaoyan agak suram saat dia berjalan keluar dari ruang rapat. Namun itu berubah senyum ketika dia melihat Lin Yan berdiri tidak jauh. "Sungguh tak terduga, kamu benar-benar masih di Akademi Dalam. Bukankah aku mengatakan saat itu bahwa aku ingin mengikutimu ke Kekaisaran Jamah?" Lin Yan tersenyum dan mengangkat bahunya. Xiaoyan terkejut, wajahnya segera menjadi lembut saat dia tersenyum. "Aku pasti akan membawamu pada waktu itu." "Kamu berencana pergi ke tempat kakak keduamu berikutnya bukan?" "Aku juga sadar tentang masalah ini. Ini karena aku secara tidak sengaja dikirim oleh tutor pertama untuk melindunginya saat itu. Kali ini kamu mungkin perlu membawa beberapa bantuan, karena menurut informasi, faksi-faksi yang mencari kakakmu sangat kuat. Salah satunya faksi yang pernah berurusan denganmu, sekte darah Van Lau. Kemana aku bisa mengumpulkan bantuan? Para tetua perlu mempersiapkan pertempuran besar dengan aliansi hitam. Apakah kamu lupa tentang gerbang Pan? Saat ini Wu Hao dan Hu Jia semuanya berada di puncak Dowling. Apalagi masih ada Jian. Dengan reputasimu, kemungkinan besar akan ada 100 orang yang mau mengikutimu. Baiklah, bawa aku ke gerbang Pan sekarang. Masalah ini tidak dapat ditunda." Memasuki gerbang Pan, sudah banyak tatapan yang dipenuhi dengan panas liar saat menatap sosok Xiaoyan. Semuanya, ketua mengatakan bahwa dia butuh bantuan. Siapapun yang tahu mereka telah mencapai kualifikasi dan memiliki keberanian, silahkan maju. Wu Hao menyaksikan kerumunan manusia di aula saat dia berbicara. Peng, suara langkah kaki yang teratur tiba-tiba terdengar di aula. Puluhan sosok manusia melangkah maju dengan wajah gembira. 14 orang puncak Dowling, sisanya level Dowling. Bagaimana itu? Apakah itu cukup? Jian melirik orang-orang yang telah melangkah maju sebelum menoleh pada Xiaoyan. "Itu cukup." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Ayo pergi." Dia kemudian melambaikan tangannya, memimpin keluar dari pintu masuk utama menuju hutan. Di sana, Lin Yan sudah menunggu dengan 10 Griffin. "Ini semua dipersiapkan tetua pertama untuk kita." Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia kemudian menengkupkan kedua tangannya ke arah Akademi Dalam berada. Xiaoyan pasti akan berterima kasih kepada tetua pertama atas niat baiknya ketika aku kembali. Ayo pergi. Segera kelompok besar bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Akhirnya mereka menghilang di luar pintu besar warna perak. Di sebuah gedung di Akademi Dalam, Su Chen menyaksikan kelompok Xiaoyan telah menghilang. Tetua pertama, kamu mengizinkan Xiaoyan membawa siswa kuliah sudut hitam, bukankah itu sedikit? Salah satu tetua berbicara agak ragu. Tenang, mengingat kekuatan Xiaoyan, seharusnya tidak ada cedera atau kematian. Selain itu, sangat bermanfaat bagi siswa untuk mengalami beberapa pertarungan hidup dan mati. Beritahu semua tetua, bersiaplah untuk berkumpul 3 hari kemudian. Kali ini, kita harus benar-benar memusnahkan aliansi hitam.